Halo teman-teman, selamat datang di channel gue Net. Kali ini gue Net akan mempresentasikan tentang penelitian yang pernah saya lakukan, yaitu ketika saya mengerjakan skripsi. Judul skripsi saya adalah ini ya, implementasi cloud computing sebagai radius server pada router mikrotik. Ya, kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Jadi saya itu mengimplementasikan cloud computing sebagai radius server pada router mikrotik. Kenapa sih saya harus mengambil judul ini? Jadi nanti bisa jadi referensi buat teman-teman juga ketika ingin meneliti tentang cloud computing atau jaringan ya. Jadi latar belakang masalahnya itu adalah ada sebuah instansi. Nah, instansi itu bukanlah instansi yang menjadikan teknologi sebagai core-nya gitu, kecuali kayak Gojek, kayak Tokopedia, kayak Shopee. Itu kan teknologi sebagai tulang punggung ya. Jadi kalau teknologinya mati ya siapa yang bisa akses Shopee gitu? Siapa yang bisa akses Tokopedia? Kalau untuk perusahaan seperti mereka pasti punya server, punya ruang server dan segala macam ya. Tapi kalau instansi ini misalnya pabrik gitu ya, pabrik yang punya karyawan banyak gitu, bercabang-cabang dan banyak gitu ya, karyawannya banyak yang pakai komputer, karyawannya banyak yang pakai wifi, misalnya 500 karyawan pakai wifi gitu, pakai koneksi internet di kantor, dan dia tidak memiliki infrastruktur IT yang bagus gitu, kayak dia nggak punya ruang server, dia nggak punya perangkat yang bisa proper untuk menghandle banyak orang gitu ya. Jadi instansi keterbatasan ruang server. Ruang server itu kan nggak cuma ruangan aja tapi butuh listrik, terus butuh bandwidth, butuh IP public. Nah, biasanya kalau sebuah perusahaan yang bergerak di bukan teknologi sebagai core-nya, dia itu internet punya besar, tapi dia nggak punya IP public, ya. Tidak ada IP public. Sebab apa? Banyakan tuh instansi nggak punya IP public. Misalnya dia cuman, pokoknya internet cuma buat internetan aja gitu, nggak punya IP public ya. Kalau kalian pakai cloud atau cloud computing ya, cloud computing itu kalian nggak perlu nyiapin listrik, nggak perlu nyiapin bandwidth. Ya bandwidth perlulah untuk kalian mengakses ke cloudnya ini. Tapi IP public kalian nggak perlu karena di sini udah pasti ada IP publicnya. Terus ini SDM. Kalau dia harus menyediakan server nih si instansi ini mau nyediain server, dia itu harus beli servernya. Nah itu udah uang lagi beli servernya. Untuk menginstalasi server itu butuh SDM ya, instalasi butuh SDM, perawatan itu butuh SDM ya. Jadi si server ini nggak semerta-merta kita beli langsung bisa dipakai, tapi kita harus diinstal dulu, harus disesuaikan kebutuhan, diinstal software-software yang dibutuhin gitu kan. Nah ini nggak sesuai gitu. Sedangkan radius itu ya overpower lah untuk server ini. Kalau kita pakai PC biasa pun terlalu overpower gitu. Karena radius itu cuma buat autentikasi dan autorisasi, bahkan bisa akunting ya, kayak kalian beli kuota itu kan 10.000 dapat berapa MB, terus kalau udah habis kalian langsung otomatis mati, itu proses akuntansinya di situ. Tapi kalau yang dibutuhin di sini cuma autentikasi sama autorisasi. Nah,
Di Mikrotik sendiri itu udah ada hotspotnya, udah ada untuk proses autentikasi dan otorisasi, itu udah ada user manager untuk menambahkan user, mengedit bandwidthnya, itu udah ada di Mikrotik. Di Mikrotik itu udah ada. Nah, namanya user manager ya, hotspot. Ini fitur ini udah ada di Mikrotik, udah ada. Nah, kelemahannya Mikrotik itu storage-nya kecil, terus RAM-nya kecil. Kalau dia buat otorisasi 200 sampai 500 orang dalam waktu yang berdekatan, mungkin kayaknya si Mikrotik ini CPU usage-nya bisa tinggi gitu. Tahu kan kalau komputer CPU usage-nya tinggi, apa yang terjadi? Nge-lag. Iya kan, nge-lag. Malah bahkan nggak bisa ngatur bandwidth, dia nggak bisa, kerjaannya ya susah, kayak orang satu dikasih kerjaan banyak ya nge-lag dia, nge-lag. Makanya lah dibutuhkan yang namanya radio server. Nanti kita install radio server ini ke cloud ya, pakai free radius dan juga MySQL database. Nah, kita harus membuat front end untuk si admin jaringannya. Dia nanti buat user, menambahkan user ke MySQL, terus bandwidth usernya berapa, itu nambahin ke database. Jadi database-nya nanti berisi username dan password serta bandwidth yang didapatkan oleh si user ini. Nah, itu proses otorisasinya gitu. Ini autentikasi nih, username passwordnya betul nggak? Oh betul. Nah, proses otorisasinya apa? Oh, si pengguna ini dapat bandwidth sekian. Nah, itu otorisasi. Kayak kalian masuk ke suatu minimarket nih. Kalian sebagai kasir atau sebagai pengunjung. Kalau sebagai pengunjung, kalian itu hanya boleh masuk di area supermarket. Nggak boleh dong kalian masuk ke ruangan kasir, kalian masuk ke ruangan yang gudang, kan nggak boleh, karena kalian hanya pembeli gitu, nggak boleh masuk ke sana gitu. Kecuali kalian pekerja toko itu boleh masuk ke gudang, boleh masuk ke ruang kasir dan segala macam. Nah, itulah otorisasinya. Nah, otorisasinya adalah pembagian bandwidth. Jadi antara si user satu dengan user lainnya itu memiliki privilege masing-masing. Nah, yang bagi privilege-nya itu ya namanya otorisasi. Kalau autentikasi itu cuman, oh ini berhak masuk atau enggak, oh berhak. Terus dia masuk mau ngapain, nah itulah si otorisasi ya. Jadi si radio server ini diinstal free radius, MySQL sama Apache dan PHP ya. PHP, jadi ini backendnya PHP, frontendnya nanti HTML ya. Apache-nya untuk ngejalanin web server, MySQL database-nya. Kenapa sih harus di cloud? Ya kan, udah jelasin tadi kalau ini kita harus butuh ini ya. Ini mahal banget. Mungkin 1 bulan listrik bisa lah kalau 20.000 lebih ya, 20.000 gitu. Apalagi tambah AC, itu gila nggak? AC nggak mungkin lah, mungkin sekitar 100 ribuan lah ya. 100 ribuan, belum kita biaya ini investasi hardware yang mungkin 5 tahun udah rusak gitu kan. Terus kita belum bayar SDM-nya, listrik 24 jam, itu kan kalau mati ya nggak bisa ngelayanin. Terus kita sewa IP publik, wah mahal lah, kalau 100 ribu lebih lah ya, bisa 200 ribu gitu. Mungkin total ini 1 bulannya itu bisa ngabisin sekitar 1 bulannya ini mungkin bisa total ngabisin sekitar 500 ribuan ke atas ya. Harga 500 ribu plus ya, ini mahal banget. Kalau cloud ini kita pakai AWS, Amazon Web Service, kalian bisa coba pakai AWS. Di situ ada trial. Kalau kalian nggak bisa trial, kalian bisa hubungin saya, nanti saya bantu. Tapi ada biayanya ya. AWS itu Amazon Web Service, Amazon. Terus sebenarnya bukan cuma Amazon aja yang punya, tapi banyak seperti Google Cloud ya. Terus Huawei Cloud, Alibaba Cloud, di situ banyak yang nyediain cloud. Cuman saya enak pakai AWS ya. Di situ kalian tinggal build aja. Jadi kalian pilih OS apa, terus berapa CPU core-nya, terus berapa storage-nya gitu, RAM-nya berapa, tinggal pilih, nanti tinggal enter, jadi udah software, tinggal kita install free radius, MySQL sama ini, sudah selesai, sama kita taruh front
buat gitu. Jadi kalau kalian pengen hasil penelitian saya juga boleh, nanti jurnalnya juga akan saya kasih di bawah, kontak saya juga saya kasih. Jadi ini salah satu ide ya buat teman-teman kalau pengen ngambil skripsi di bidang jaringan atau meneliti jaringan, kalian bisa ke implementasi seperti saya ini, atau mungkin kalian bisa ngebahas tentang cloud computingnya, kalian bandingin nih perbandingan cloud computing. Mungkin bisa lain, ini kan sebagai radius, ya kan? Mungkin kalian bisa sebagai server apa gitu, misalnya perbandingan radius, perbandingan atau implementasi cloud computing pada website. Nah, jadi website kantor kalian mungkin masih ada yang pakai server yang seperti ini, server yang sendiri. Mungkin kalian bisa nyoba ke cloud computing. Jadi kalian bisa ngebandingin performanya, bisa ngebandingin harganya gitu kan. Kalau saya di sini ngebandingin harga dan performa di penelitian saya gitu. Ya mungkin itu aja. Kalau untuk dari cloud computingnya kalian bisa ke compare, ini kan radius nih. Kalian bisa compare ke teknologi lain lah. Kan ini nggak cuma radius saja. Kalian bisa compare ke LMS mungkin website kalian atau apa. Kalian bandingin lah yang antara ini sama itu, bandinginnya apa gitu. Nah, mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih telah mengunjungi YouTube saya dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.